Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi materi kelas 6 semester 2 tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Pade harapkan simak video sampai selesai, karena setelah anak-anak mempelajarinya, Pade harapkan untuk menguasai beberapa hal. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya, anak-anak bisa membuka link yang sudah Pade siapkan. Silakan dilihat di bawah video ini, di deskripsi linknya sudah Pade siapkan. Baik, apa yang Pade harapkan setelah selesai anak-anak menyimak video pembelajaran ini? Yang pertama adalah menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia. Yang keempat, menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, pada kesempatan ini Pade akan menunjukkan sebuah gambar. Tolong anak-anak perhatikan dengan baik-baik. Gambar apa itu? Nah, ini gambarnya. Ceritanya ini Siti bersama ibunya itu sedang melaksanakan latihan membatik yang dilaksanakan di desa tempat tinggal Siti. Apa tujuan daripada kegiatan pelatihan membatik ini? Yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kemudian dengan dilaksanakannya pelatihan membatik di desa Siti ini bersama ibu-ibu PKK, artinya telah terpenuhinya hak sebagai warga negara. Kenapa Pade katakan seperti itu? Coba anak-anak perhatikan dengan baik. Ini dimulai dengan pelatihan, artinya telah melaksanakan pendidikan. Nah, itu salah satu hak warga, yaitu mendapatkan pendidikan. Kemudian hak apa lagi yang didapatnya? Yang kedua, yaitu mendapat pekerjaan. Kenapa mendapat pekerjaan? Setelah ibu-ibu PKK ini sudah bisa membatik, maka dia akan membuat batik, kemudian akan menjualnya. Nah, berarti ibu-ibu PKK ini telah mendapatkan hak pekerjaan. Selanjutnya hak apa lagi? Yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak. Tentu pada saat ibu-ibu PKK ini telah bisa membuat batik, kemudian menjualnya. Nah, tentu di sini ibu-ibu PKK akan mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu akan membuat penghidupan yang akan lebih layak lagi. Nah, selanjutnya Pade akan menunjukkan teks bacaan. Silakan anak-anak baca, pelajari dengan baik-baik. Judulnya adalah Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Silakan anak-anak dibaca. Nah, kalau sudah selesai, dilanjutkan pada teks bacaan selanjutnya. Silakan dipelajari. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai,
Coba perhatikan teks bacaan tadi itu termasuk teks bacaan apa? Ya, betul. Itu adalah teks bacaan non-fiksi. Apa itu yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi. Ya, jadi teks tadi itu adalah benar-benar terjadi. Realita berdasarkan fakta. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan teks non-fiksi. Nah, anak-anak sudah membacanya. Kemudian tolong perhatikan lagi apa yang akan Pade tunjukkan. Nah, di sini Pade akan membahas teks non-fiksi tadi itu yang dengan judul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, anak-anak tadi sudah membacanya dan memperhatikannya dengan baik. Ada berapa paragraf kira-kira? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Ya, semuanya ada 5 paragraf. Nah, dalam setiap paragraf ini itu ada gagasan utamanya. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah suatu gagasan, ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah bisa memahaminya? Baik, Pade lanjutkan. Nah, dalam setiap paragraf itu terdapat gagasan utama. Tadi yang sudah Pade jelaskan, apakah baik secara tertulis maupun tersirat. Nah, gagasan utama ini bagaimana cara anak-anak supaya tahunya? Ada 2 cara. Yang pertama, anak-anak membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaannya apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Nah, itu cara 1. Kemudian cara yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utamanya. Nah, anak-anak perhatikan yang cara kedua ini ada kalimat utama. Menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini apa? Nah, anak-anak perlu tahu. Akan Pade bahas. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi kalimat utama ini sifatnya masih umum, di mana di dalamnya ada gagasan utama. Nah, pada kesempatan ini Pade akan membahas tadi teks non-fiksi tadi ini per paragraf. Kalimat utamanya apa, kemudian gagasan utamanya apa. Nanti Pade akan bertanya ke anak-anak. Kita mulai saja. Paragraf pertama, Pade bacakan. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, sampai di situ paragraf pertama. Nah, sekarang anak-anak cari apa kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Coba silakan dicari yang sifatnya masih umum. Ada yang sudah menemukan? Ya, jawabannya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, di sini sifatnya masih umum, banyak bentuknya itu apa saja? Ya. Nah, kemudian yang keduanya gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Nah, satu gagasan, ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf, gagasan utama.
disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, tadi anak-anak sudah menemukan kalimat utamanya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, kalimat utama ini masih bersifat umum, makanya banyak bentuknya. Sekarang, kalau gagasan utama, apa? Nah, ada yang tahu? Ya, gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Ya. Baik, sekarang Pade lanjutkan ke paragraf 2 dan akan Pade bacakan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang, seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Nah, itu paragraf kedua. Sekarang silakan anak-anak cari kalimat utamanya. Apa kalimat utamanya? Silakan. Ada yang tahu? Ya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Nah, ini kalimat utama bersifat umum. Terlihat dari umumnya apa? Berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di sini perlindungan hukum banyak. Contoh seperti dalam paragraf, ada perlindungan hukum jadi saksi, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Nah, itu sifatnya masih umum. Sedangkan kalau gagasan utama itu sudah merupakan gagasan pokok. Nah, silahkan ada yang menemukan berdasarkan kalimat utama ini sangat mudah sekali untuk menemukan gagasan utamanya. Ada yang tahu? Iya, betul. Gagasan utamanya adalah hak mendapatkan perlindungan hukum. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Baik, Pade lanjutkan ke paragraf 3. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, sekarang kalimat utamanya, silakan anak-anak cari. Ada yang tahu? Ya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian gagasan utamanya apa? Silakan, ada yang tahu? Ya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, kita lanjutkan ke paragraf 4. Baik, Pade bacakan. Satu lagi hak warga negara yang tidak boleh kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia itu dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Nah, dari paragraf ini coba dicari kalimat utamanya. Nah, ingat kalimat utama ini bersifat umum, ya, yaitu kalimat utamanya hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, selanjutnya gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kita lanjutkan ke paragraf 5. Pade bacakan. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini adalah paragraf kelima, paragraf terakhir dari teks
non fiksi tadi. Coba ada yang tahu kalimat utamanya apa? Betul, kalimat utamanya masih ada banyak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi masih banyak. Nah, masih ada banyak itu merupakan kalimat yang masih bersifat umum. Sekarang coba temukan oleh anak-anak gagasan utamanya apa? Ya, ada yang tahu? Betul, gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam undang-undang. Nah, sekarang Pak Ade mau tanya, hak-hak warga negara itu hak apa saja, kemudian terdapat dalam pasal berapa saja. Nah, nanti tolong anak-anak, ini adalah hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Nah, nanti Pak De bahas. Nah, anak-anak apabila ingin mengetahuinya secara lebih jelas, silakan anak-anak di bawah video ini dibuka di deskripsi. Pak De sudah siapkan linknya untuk Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak silahkan bisa dibuka. Di situ ada amandemen ke-1, amandemen kedua, amandemen ketiga, amandemen ke-4. Silahkan anak-anak buka. Ada di bawah video ini, di deskripsi tinggal diklik saja. Baik, Pak De lanjutkan. Yang pertama, atau satu, hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu satu, mendapatkan perlindungan hukum. Itu ada di pasal 27 ayat 1. 2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak itu ditetapkan di pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara itu ditetapkan di pasal 27 ayat 3. Kemudian yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran ditetapkan di pasal 28E ayat 3. Kemudian 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing ditetapkan di pasal 28E ayat 1. Kemudian nomor 6. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara itu ditetapkan di pasal 30 ayat 1. Nah, ini merupakan hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Hak apa lagi? Mari kita buka. Yang ketujuh, mendapatkan pendidikan, yaitu ditetapkan di pasal 30 ayat 1. Yang delapan, kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, ditetapkan di pasal 28C ayat 1. 9, memanfaatkan sumber daya alam, itu ditetapkan pasal 33 ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu ditetapkan di pasal 34 ayat 1. Yang 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan di pasal 28 ayat 1. Nah, itu hak-hak warga negara yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada kesempatan ini Pak De akan menunjukkan gambar lagi. Gambar apa? Ya, gambar kegiatan membatik. Nah, ini ya. Tadi Siti dan ibunya sedang berlatih membuat batik. Nah, kegiatan ini secara swadaya dan ada subsidi dari pemerintah desa. Nah, ibu-ibu PKK ini membuka usaha produksi kain batik. Nah, pada saat setelah ibu-ibu PKK ini memproduksi atau menghasilkan kain batik, maka secara otomatis ibu-ibu ini menciptakan lapangan pekerjaan yang tadi Pak disebutkan. Setelah terjual batiknya akan mendapat penghasilan. Ini artinya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitar desa itu. Nah, kegiatan ini apa artinya? Nah, ibu-ibu PKK ini telah melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Kenapa? Karena batik itu adalah identitas negara Indonesia. Bahkan
Sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan, melestarikan budaya Indonesia termasuk upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti tadi itu, Ibu Siti dan teman-temannya atau Ibu PKK tadi itu membuat batik. Nah, itu merupakan salah satu contoh upaya mempertahankan NKRI. Tapi bukan itu aja, banyak cara yang lain. Misalnya, mempertahankan kemerdekaan NKRI itu apa? Sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, anak harus tahu ini. Contoh sikap tanah air itu bagaimana? Contoh membina persatuan dan kesatuan itu bagaimana? Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu gimana? Perilakunya. Ya, jadi harus tahu. Ada yang tahu? Baik. Nah, ini upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, apa itu sikap mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia? Kemudian Pade akan meminta perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, kita bahas dulu dari yang sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Apa saja? Kita lihat, satu, cinta tanah air. Ya. Bagaimana cinta tanah air itu? Perilakunya, sikap yang nyatanya seperti apa? Satu, melestarikan budaya bangsa. Salah satunya tadi itu ibu-ibu PKK membuat batik itu sama dengan melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, itu juga sama. Cinta tanah air, rajin belajar, juga sama cinta tanah air. Dilanjutkan, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang keduanya apa? Kita lihat, ya, membina persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan itu. Nah, ini berteman dengan siapa saja. Jadi anak-anak berteman dengan siapa saja, jangan membeda-bedakan. Apakah ini dari suku mana ya, atau apa namanya si kaya, yang kaya atau yang miskin, tidak usah membeda-bedakan. Nah, itu sama dengan membina persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Nah, jadi anak-anak belajar. Misalnya anak-anak dari Jawa Barat. Nah, belajar tari yang lain dari daerah lainnya gitu ya, untuk saling tukar kesenian. Jadi saling membina persatuan dan kesatuan. Kemudian tadi itu yang ketiganya, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Misalnya anak-anak dari suku Sunda menolong dari yang suku Jawa ataupun dari suku yang lainnya. Jadi jangan membeda-bedakan. Pada saat teman membutuhkan pertolongan, tolong. Kemudian apalagi sikap mempertahankan kemerdekaan KRI itu? Yang ketiga adalah rela berkorban. Apa perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban itu? Coba kita lihat, ada yang tahu? Ya, bersedia menolong dengan tenaga, pikiran, atau harta. Jadi kita menolong itu kalau umpamanya tidak punya harta, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga. Contoh, anak-anak umpamanya ada kegiatan nih di kampung pada hari Minggu, kan itu ada suka membangun musola atau membangun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Kalau anak-anak tidak bisa menyumbang dengan harta, bisa dengan tenaga, ikut gotong royong. Nah, itu salah satu sikap mempertahankan NKRI, rela berkorban. Ya, bagaimana kira-kira anak-anak bisa memahaminya? Terima kasih kalau sudah bisa memahaminya. Materi dari Pade cukup sekian. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan komen di videonya. Kemudian share videonya ke teman-teman untuk belajar. Dan Pade senantiasa menunggu saran dan masukan. Pade tunggu untuk perbaikan ke depannya. Pade tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.